Tema kita hari ini adalah ibadah yang benar. Nas yang akan kita renungkan adalah dari Matius 6 ayat 1 sampai ayat 18. Berbicara tentang ibadah, firman Tuhan dengan sangat jelas menyatakan apa itu ibadah di Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah yang dimaui Tuhan kita. Kata kunci di sini adalah mempersembahkan tubuhmu. Pada saat firman Tuhan ini berkata tubuhmu, maka yang diacu adalah seluruhnya yang ada di kamu. Termasuk jiwa, termasuk raga, termasuk hati, termasuk pikiran, seluruhnya yang diberkatkan Tuhan kepada kita, anak-anaknya, pada saat Tuhan menciptakan kita, itu masuk di dalam tubuhmu itu. Pak Pendeta, kalau tingkah laku gimana? Apakah masuk di dalam tubuhmu ini? Masuk. Kalau perbuatan baik, masuk nggak di dalam tubuhmu ini Pak Pendeta? Masuk juga. Jadi perbuatan baik masuk di dalam tubuhmu dan adalah bagian daripada ibadah kita sebagai anak-anak Tuhan kepada Tuhan. Ibadah yang sejati. Tuhan Yesus di khotbah di bukit, di Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatanmu yang baik difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang tadi kita lihat adalah bagian dari ibadah sejati kita kepada Tuhan. 3 dari perbuatan baik itu akan kita bicarakan bersama-sama di nas yang akan kita renungkan bersama hari ini. Pertama adalah memberi sedekah, kedua adalah berdoa, ketiga adalah berpuasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat tadi ibadah yang sejati seperti apa. Kita sudah tahu tadi Tuhan Yesus mau membawa kita kemana melalui firman-Nya hari ini. Nah, kalau kita lihat dari kacamata eagle di atas, nas ini bisa kita lihat 2 macam. Dari sudut pandang ibadah, yaitu ibadah yang salah dan ibadah yang benar. Mari kita lihat satu demi satu. Ibadah yang salah intinya adalah di mana si pengibadah itu atau penyembah. Jadi di dalam ibadah itu ada penyembahnya dan ada yang disembah. Ibadah yang salah, penyembahnya itu menyembah dirinya sendiri atau ilah-ilah lain selain Tuhan kita. Selain Tuhan yang kita bicarakan tadi di ayat-ayat yang barusan kita baca. Nah sekarang kita lihat satu demi satu. Di dalam memberi sedekah, yang mana kita tahu tadi, itu adalah bagian dari ibadah kita yang sejati. Seperti apa sih ibadah yang salah? Lihat ayat 2, saya akan bacakan. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Supaya mereka dipuji orang. Beri perhatian khusus pada frasa ini. Pada saat seorang melakukan sedekah dan di dalam pemikirannya, kita coba pakai ini ya. Kita konsentrasikan kepada supaya mereka dipuji orang. Pada saat orang melakukan ibadah dan si penyembah ini mau mereka dipuji dari ibadah yang dia lakukan, maka ibadah itu adalah ibadah yang salah. Pada saat si penyembah itu minta dipuji,
Dia sebetulnya mengatakan bahwa yang layak dipuji itu sebetulnya bukan hanya Tuhan, tapi aku juga, artinya menduakan Tuhan. Atau lebih jelek lagi, dia menganggap dirinya sendiri sebagai Tuhan. Itu ibadah yang salah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mempergunakan istilah yang sangat keras, yaitu munafik. Orang-orang yang melakukan hal seperti itu adalah orang-orang yang munafik. Sekarang kita lihat dalam hubungannya dengan berdoa. Adalah bagian dari ibadah yang sejati kita tadi, yang barusan kita dengar dari ayat-ayat yang kita baca sebelumnya. Ayat 5 dikatakan firman Tuhan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat Tuhan. Perhatikan frasa supaya mereka dilihat Tuhan. Si orang yang bersangkutan mengharapkan pengakuan dari orang lain bahwa dia sedang melakukan kegiatan ibadah dia. Pada saat itu terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, yang disembah bukan lagi satu-satunya yang harus disembah. Tapi dia juga bilang, itu Tuhan adalah yang kita sembah. Tapi di samping Tuhan yang kita sembah, coba kamu lihat, aku. Aku juga layak untuk dipuji-puji, untuk disembah. Karena aku berdoa, dan aku berdoa dengan khusyuk. Pada saat itu terjadi, si yang bersangkutan menduakan Tuhan, atau lebih jelek lagi, dia menganggap dirinya Tuhan juga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi, Tuhan Yesus mengatakan orang yang seperti itu adalah orang yang munafik. Tadi barusan kita baca. Ibadahnya adalah ibadah yang salah. Dalam berpuasa, kita lihat ayat yang ke-16. Di situ firman Tuhan mengatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Mari kita perhatikan frasa supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Si yang bersangkutan mengharapkan pengakuan dari orang-orang bahwa dia melakukan ibadah. Betul, dia bilang Tuhanlah yang perlu disembah di dalam beribadah berpuasa ini. Tapi coba lihat aku juga dong. Aku juga pantas dipuji-puji. Aku juga pantas mendapatkan kredit. Seperti tadi dia menduakan Tuhan. Atau lebih jelek lagi dia menganggap dirinya seperti Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan dengan sangat keras dan jelas. Itu adalah orang-orang yang munafik yang melakukan hal yang seperti itu. 3 kali disebutkan kata munafik oleh Tuhan Yesus. Pada saat 3 kesempatan ibadah yang berbeda. Memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Alkitab menunjukkan kalau perkataan diulang 3 kali. Frasa diulang 3 kali. Itu artinya penting. Ini artinya penting. Penting apa? Penting buat Tuhan Yesus kagak suka yang namanya orang-orang munafik di dalam beribadah. Nah sekarang kita lihat. Apa sih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan munafik ini? Matius 15 ayat 7 sampai 9 menjelaskan sejelas-jelasnya. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tadi Tuhan Yesus mengutip Yesaya di situ di Matius 15 7 sampai 9. Di Yesayanya adalah Yesaya 29 ayat 13. Di situ Tuhan sendiri berfirman. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. 2 ayat, satu dari perjanjian lama dikatakan oleh Tuhan sendiri, satu dari perjanjian baru dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mengenai kemunafikan ini kita harus perhatikan benar-benar supaya di dalam kita beribadah, kita pikir ini udah ibadah yang sejati ini Pak Pendeta, ternyata melanggar apa yang dibilang di perjanjian baru dan perjanjian lama. Intinya yang dikatakan di perjanjian baru dan perjanjian lama itu adalah di mana pada saat seseorang sepertinya memuliakan Tuhan dengan bibirnya, entah melalui doa,
entah melalui puji-pujian. Bibirnya seperti memuliakan Tuhan, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Artinya apa yang diucapkan oleh bibir si orang yang sebetulnya harusnya menyembah Tuhan itu berbeda dengan apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Itu dikatakan ibadah yang kosong. Orang menyanyikan puji-pujian, tapi begitu dia sampai di rumah, anaknya ditabokin, berantem sama istrinya. Di gereja dia kembali lagi menyanyikan puji-pujian. Berdoanya bagus, semuanya bagus. Tapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan dari mulutnya. Apa yang dia katakan melalui mulutnya, itu ada di hatiku loh, jemaat Tuhan yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Padahal dia ngaco kehidupannya. Itulah yang dibilang munafik. Kedua adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Ada di dalam gereja, ada di dalam perkumpulan kelompok-kelompok kecil persekutuannya, ada di dalam altar keluarga. Dia beribadah, dia berdoa, dia bernyanyi bersama istri dan anak-anaknya. Tapi ajaran yang keluar dari mulutnya bukan ajaran Tuhan dari Alkitab. Tapi yang keluar adalah apa yang dia pikirkan berdasarkan hikmatnya sendiri, yang datang dari pikirannya sendiri, atau apa yang dia pelajari di kantornya, di sekolahnya, dari buku-buku yang dia baca. Itu Tuhan katakan di perjanjian lama dan perjanjian baru, munafik orang yang seperti itu. Jadi hati-hati di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Dia maunya ibadah yang sejati, tapi kita pikir kita sudah melakukannya. Tapi kenyataannya kita adalah orang-orang yang munafik, tidak mengikuti apa yang dibilang perjanjian baru dan perjanjian lama tadi. Mari sekarang kita lihat. Ibadah yang dimaui Tuhan itu seperti apa sih? Ibadah yang benar itu seperti apa sih? Yang intinya daripada ibadah benar itu adalah ibadah di mana si penyembah hanya menyembah satu pribadi, hanya menyembah satu orang, yaitu Bapa di surga yang kita ketahui melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita semua, Yesus Kristus. Itulah ibadah yang sejati, amin. Nah di situ sekarang kita akan melihat 3 hal tadi yang dibilang Tuhan Yesus mengenai ibadah yang sejati tadi, dalam memberi sedekah, dalam berdoa dan berpuasa. Bagaimana ayat demi ayat menerangkannya kepada kita. Ibadah yang benar di dalam memberi sedekah dikatakan di ayat 3 dan ayat 4 Matius ini. Sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Perhatikan frasa diberikan dengan sembunyi. Artinya apa? Artinya hanya Tuhan yang tahu. Hanya orang yang persembahan sedekah itu ditujukan yang tahu. Bukan ditujukan ke orang-orang miskin itu. Bukan itu maksudnya di sini. Karena sedekah yang diberikan itu datangnya dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Ada orang yang mikir, ini kan uang saya, hasil kerjaan saya. Saya dapat, saya simpan di bank, sekarang saya keluarin. Saya akan berikan itu sebagai sedekah. Jadi saya memberikan sedekah kepada orang yang ingin saya berikan sedekah itu kepada. Bukan seperti itu Tuhan melihatnya. Uang itu datangnya dari Tuhan. Apapun juga bentuknya, amin. Kita harus mengamini itu. Jangan sampai kita klaim bahwa berkat yang ada pada kita adalah semata-mata karena kita yang bekerja keras untuk mendapatkan berkat itu. Tuhan melihatnya itu dia yang memberikan. Berkat itu datangnya dari dia. Jadi sudah selayaknya kalau kita berikan sebagian kembali kepada dia. Dan di dalam hal ini adalah bentuknya memberikan sedekah. Jadi disitulah yang dipentingkan oleh Tuhan. Pemberian sedekah itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah penyembahan secara pribadi kepada si yang disembah. Yaitu si pemberi sedekah dengan si pemberi sedekah. Si pemberi sedekah yang dari atas berhubungan pribadi dengan si pemberi sedekah yang menyalurkan berkat itu kepada orang-orang yang memerlukan berkat itu. Hanya Tuhan yang melihat. Hanya Tuhan yang tahu mengenai sedekah ini, bukan orang lain. Jadi intinya adalah jangan pamer di dalam kita memberikan sedekah. Pada saat itu terjadi, kita tidak pamer, kita hanya bertuju kepada Tuhan dan hubungan itu hanya antara si pemberi berkat Tuhan dengan si penyalur berkat, si orang yang beribadah tadi,
Maka itu adalah ibadah yang benar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana dengan berdoa, Pak Pendeta? Ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kita perhatikan frasa berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Artinya di dalam hal ini hanya Tuhan yang tahu kita sedang berdoa. Hanya Tuhan yang sedang kita ajak berkomunikasi. Tersembunyi di sini artinya adalah sama dengan yang tadi. Tidak pamer. Penyembahan terjadi khusus untuk Tuhan. Itu ibadah yang benar. Bagaimana dengan berpuasa, Pak Pendeta? Ayat 17 mengatakan, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ayat 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Lagi, ini frasa yang akan kita perhatikan. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Hanya Tuhan yang tahu pada saat kita berpuasa. Itu yang namanya ibadah yang dimaksud oleh Tuhan sebagai ibadah yang benar. Kita tidak pamer, tersembunyi, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang diberi persembahan puasa tadi itu. Dan itulah yang Tuhan katakan ibadah yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat bagaimana Tuhan memperlakukan pelaku-pelaku dari ibadah-ibadah tadi. Untuk orang yang melakukan ibadah yang salah, mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan terhadap orang termasuk. Di ayat 2, di situ dikatakan dalam hal memberi sedekah, bila si pemberi sedekah ini melakukannya dengan salah, maka dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Orang ini memberikan sedekah untuk dipuji. Betul dia dapat pujian itu pada saat sedekah itu diberikan. Tapi pujian itu dia dapat dari manusia. Dan batasnya hanya selama dia hidup. Itulah yang Tuhan katakan. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Upahnya pujian dari manusia. Dan impact dari pujian manusia itu hanya bisa dirasakan selama yang bersangkutan hidup di dunia. Dia, si orang ini tidak memperoleh upah yang datangnya dari Bapa di surga. Ayat ke-1. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat bagaimana dalam berdoa. Ayat 5 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sama prinsipnya. Yaitu orang-orang yang melakukan penyembahan yang salah ini, melakukan ibadah yang salah ini, akan mendapat upah dari manusia, dari dunia. Pujian mungkin, pengakuan mungkin. Tapi hanya sebatas dunia selama dia hidup di dunia. Dia tidak akan memperoleh upah yang datangnya dari Bapa di surga. Seperti yang dikatakan di ayat 1. Bagaimana dalam berpuasa? Prinsipnya sama. Ayat 16 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yaitu upah yang datangnya dari manusia, hanya seruang lingkup dunia, bukan dari Bapa di surga, bukan untuk kekekalan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang mereka dapat sebagai orang-orang yang melakukan ibadah yang salah. Bagaimana untuk mereka yang melakukan ibadah yang benar? Ayat 4, untuk memberi sedekah. Tuhan Yesus mengatakan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Artinya untuk orang-orang yang melakukan ibadah sesuai dengan yang Tuhan Yesus mau, maka Bapa di surga akan membalasnya dengan upah yang datangnya dari Bapa di surga. Apa upahnya? Buah roh, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan lain-lainnya itu, dan hidup yang kekal. Bagaimana Pak Pendeta dengan berdoa? Sama prinsipnya. Ayat 6, di situ dikatakan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
orang yang melakukan ibadah yang benar, maka Bapa akan membalasnya dengan upah. Upah yang datangnya dari Tuhan, yaitu buah-buah roh dan kehidupan yang kekal. Sama juga untuk berpuasa. Ayat 18 mengatakan, maka Bapamu yang melihat, yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Prinsipnya sama lagi, orang yang melakukan ibadah yang benar ini akan mendapatkan upah dari Tuhan sendiri. Dan kita tahu upah yang datangnya dari Tuhan, termasuk buah roh dan kehidupan kekal adalah bukan hanya sebatas dunia, tapi dunia dan surga. Berlaku untuk dua tempat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Ada yang bertanya ke saya, lalu Pak Pendeta, apa bedanya Matius 5 ayat 16, di mana di situ Tuhan berkata mengenai terang, dengan Matius 6 ayat 1 sampai 18 ini, di mana Tuhan katakan, jangan tunjukkan kepada siapapun, jangan pamer kalau kamu sedang beribadah. Sementara di Matius 5 ayat 16 justru bilang, cahayamu harus bercahaya di depan semua orang. Apa bedanya itu Pak Pendeta? Saya harus jawab ini dulu sebelum nanti masuk ke poin yang berikutnya. Jawabannya adalah, di Matius 5 ayat 16, Tuhan Yesus berbicara dalam konteks ucapan bahagia. Di situ dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Maksud Tuhan adalah pada saat kamu anakku dianiaya, dicela, difitnah, jangan takut untuk menunjukkan perbuatan yang baik yang tadi Tuhan katakan tadi di Matius 5 ayat 16. Jangan takut untuk menunjukkan perbuatan itu di depan siapapun, di depan semua orang. Supaya Tuhan dipermuliakan. Kita lihat motifnya, Tuhan dipermuliakan. Sedangkan di Matius 6 ayat 1 sampai 18, di situ Tuhan berbicara di dalam konteks orang-orang yang beribadah secara munafik. Orang-orang munafik yang mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Saat pengikut Yesus melakukan ibadah seperti memberi sedekah, berdoa, berpuasa, yang Tuhan mau dari ayat 1 sampai 18 Matius 6 adalah supaya mereka jangan pamer untuk mendapat pujian dari orang. Supaya mereka mengarahkan perhatian orang-orang, baik dirinya sendiri maupun orang-orang yang melihat dia beribadah. Arahkan perhatian itu kepada Tuhan Yesus. Jangan kepada dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, Matius 5 ayat 16 betul. Itu ibadah yang betul. Begitu juga dengan yang dibilang Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 1 sampai 18 mengenai ibadah yang benar. Jadi jangan sampai kacau mengenai itu. Dengan itu saya katakan, saya ingin menutup apa yang kita renungkan dari ayat yang kita ambil sebagai nas kita hari ini dengan penerapan. Sebelum itu, karena suara saya hampir hilang, saya mau minum dulu, sorry. Oke, siap, kita akan dengar penerapannya. Ibadah yang salah dan ibadah yang benar. Tuhan mau kita melakukan ibadah yang benar. Inti daripada ibadah yang benar adalah menyembah yang benar, yaitu menyembah Tuhan kita. Sering manusia tidak sadar, dia melakukan apa yang dia pikir ibadah sejati. Tapi kenyataannya bukannya menyembah Tuhan, dia mencuri kemuliaan Tuhan. Mengambil kemuliaan yang harusnya hanya untuk Tuhan. Bagaimana dia mengambilnya? Tadi kita sudah bicarakan. Dengan menduakan dia. Tadi kita sudah bicarakan. Dengan menganggap diri kita sama hebatnya dengan Tuhan. Jadi kita mencuri kemuliaan Tuhan dengan ibadah kita. Kedua, jangan menyembah ilah lain. Hanya menyembah Tuhan. Tadi sudah kita sentuh juga, jangan menyembah diri sendiri. Jangan di dalam beribadah kita sebutkan sesuatu kekuatan lain seakan-akan dia juga layak disembah seperti Tuhan. Jangan sebutkan itu. Jadi arahkan diri kita, arahkan orang-orang yang mendengarkan atau berada di sekitar kita. Atau apapun juga yang berada di sekitar kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Untuk kita semua
sama-sama menyembah Tuhan. Bagaimana bentuknya Pak Pendeta di dalam penerapannya untuk memberi sedekah yang dianggap oleh Tuhan sebagai ibadah yang benar. Saya akan bicara sedikit saja mengenai ini. Di situ yang jelas intinya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Intinya adalah menyembah Tuhan. Di situ termasuk jangan memberi sedekah agar orang memuji Anda. Itu udah jelas. Jangan memberi sedekah agar orang membalas Anda suatu ketika dengan memberikan kepada Anda pemberian atau berkat yang lain. Jangan, itu bukan ibadah yang disukai oleh Tuhan. Jangan memberi berkat untuk memperoleh kontrol. Nah ini, saya ada pengalaman pribadi mengenai ini. Ada teman yang dia memberikan berkat kepada seseorang, jadi orang itu diberikanlah berkat. Bentuknya adalah handphone, ya kan? Diberikan berkat itu berupa handphone. Dia katakan, kamu saya kasih handphone ini. Kamu ikutin apa yang saya bilang. Bagaimana cara pakai handphone ini, untuk apa handphone ini, segala macam mengenai handphone ini. Jadi itu maksudnya adalah kita berkati orang itu dengan suatu berkat. Tapi melalui berkat itu kita ingin mengontrol kehidupan dari orang itu. Saya pakai contoh orang ya. Itu bisa terjadi juga di gereja. Itu bisa terjadi juga di lembaga-lembaga pelayanan. Diberikan sumbangan yang besar, si pemberi sumbangan mengatakan, itu adalah uang dari saya. Jadi saya ingin ngontrol bagaimana uang itu dipakai. Saya ingin mengontrol bagaimana lembaga Anda beroperasi. Bukan seperti itu memberi sedekah yang dianggap Tuhan sebagai ibadah yang benar. Itu harus kita perhatikan. Bentuknya bisa kecil kepada anak kita sendiri, bentuknya bisa besar. Nah, jangan memberi untuk memuji diri sendiri. Berkali-kali tadi kita sudah bicara mengenai ini. Tapi di balik yang terakhir ini, untuk memberi untuk memuji diri sendiri ini, yang kita kadang-kadang tidak sadar adalah begini. Kita beri sedekah, kita berkati orang, dan kita katakan kepada diri kita sendiri. Gak ada yang lihat nih. Pada saat kita memberi, satu orang pun tidak tahu bahwa itu yang memberi kita. Tapi kita berkata kepada diri sendiri, terima kasih Tuhan, Engkau izinkan aku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Siapa sebetulnya yang memberkati? Kita yang memberkati orang itu atau Tuhan yang memberkati orang itu melalui kita? Dengarkan doanya. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan aku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang dimaksud. Jangan memberi untuk memuji diri sendiri. Itu adalah ibadah yang Tuhan tidak suka. Bagaimana lalu Pak Pendeta untuk berdoa? Nah, tujuannya sama tadi, kita untuk mengarahkan semuanya ke Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya diarahkan untuk menyembah Tuhan. Beberapa poin di sini sebagai penerapan. Jangan berdoa untuk menunjukkan bahwa kita mahir dalam berdoa. Kita tahu bahwa ada beberapa orang yang dikaruniai dengan kemahiran untuk berdoa. Kalau dia berdoa, seluruh ruangan langsung mendengarkan apa yang dia katakan. Kalau dia berdoa, langsung orang-orang terbawa ke dalam doa itu. Tapi kita perhatikan, yang Tuhan mau kalau orang berdoa semua mata, semua hati, semua pikiran tertuju pada Tuhan. Bukan ke orang yang sedang berdoa. Jadi kalau orang itu di dalam dia berdoa, dia dengan sengaja menunjukkan kepiawaian dia di dalam berdoa. Bukan itu ibadah yang benar seperti yang Tuhan mau. Kedua adalah kadang-kadang kita berdoa, kita tahu, kita baca firman Tuhan setiap hari. Jadi kita tahu ayatnya, kita tahu pasalnya, kita tahu kitabnya di mana. Terus di dalam doa kita keluarin semua itu. Oh ini dari pasal ini sekian, ayat sekian. Kitab ini, isinya ini kita paparkan di dalam doa kita. Dan kita dengan sangat bagus dan benar lagi pemaparannya. Ayat yang dikutip betul dari ayat yang dia kutip. Isinya betul seperti yang dia doakan. Tapi itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Menunjukkan bahwa si pendoa ini, si orang yang sedang menyembah Tuhan ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang patut dihargai dan dipuji karena pengetahuannya akan firman Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk ibadah yang Tuhan bilang, hati-hati dengan ibadah yang seperti itu. Karena kamu sudah bukan lagi membuat orang melihat Tuhan,
tapi membuat orang mengagumi pengetahuan kamu tentang Alkitab yang kamu sampaikan dalam doa kamu. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah kadang-kadang orang berdoa itu dengan bold, dengan keberanian yang luar biasa. Kita tahu suasana-suasana itu kan sering terjadi di mana-mana, terutama di negara-negara seperti negara kita ini, di mana orang berani berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sementara orang-orang di luar tempat kita berdoa, keadaan ada kudeta misalkan, ada segala macam itu. Jadi orang berdoa dengan berani di dalam doa itu, minta Tuhan untuk menyembuhkan atau mengusir hal-hal yang sifatnya mengganggu masyarakat yang terjadi pada saat itu. Keberanian dalam doa ini yang membuat orang-orang di sekitar kita di dalam satu ruangan yang sedang berdoa terus berkata kepada diri mereka sendiri, waduh, Bapak ini betul-betul luar biasa ya doanya. Dia berani bener loh memproklaim, memberitakan tentang Tuhan Yesus di dalam kekacauan yang sedang terjadi di lingkungan kita saat ini. Siapa yang diomongin itu? Si Bapak pendoa ini. Harusnya siapa yang diomongin? Bukannya harusnya Tuhan kita yang diomongin, bukan si pendoanya yang diomongin. Jadi hati-hati di dalam kita berdoa. Karena inti yang harus kita ikutin adalah semua orang melihat kemuliaan Tuhan, semua orang menyembah pada Tuhan pada saat kita berdoa. Yang terakhir adalah mengenai berpuasa. Intinya sama, supaya semua orang melihat kemuliaan Tuhan, supaya semua orang menyembah Tuhan. Di dalam hal ini, jangan berpuasa agar orang memuji kita. Itu udah jelas. Jadi kita berpuasa jangan untuk supaya orang memuji kita. Ini orang soleh nih, orang ini sangat sayang pada Tuhan nih. Dan jangan pula berpuasa agar Anda memuji diri Anda sendiri. Berpuasa agar Anda memuji diri Anda sendiri. Itu Tuhan sama sekali tidak suka, itu yang dibilang tadi. Orang munafik seperti itu. Nah, jadi kita semua sudah tahu apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan tidak mau di dalam ibadah. Yaitu ada yang ibadah salah, ada ibadah benar. Yang paling banyak kita sentuh, bicarakan di dalam kita tadi berbicara mengenai nas kita hari ini adalah Tuhan. Siapa yang harus kita sembah? Yohanes 4 ayat 23, firman Tuhan berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya sebab Bapa menghendaki ibadah yang seperti itu. Seperti apa? Pertama, di dalam ibadah yang seperti Tuhan mau, Yohanes 4 ayat 23 adalah ibadah yang menyembah Bapa di surga. Kita sudah bicarakan tadi, menit-menit tadi kita bicarakan mengenai bagaimana menyembah Bapa, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Tapi poin kedua, menyembah dalam roh, kita belum bicarakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita boleh ikutin tadi aturan-aturan tadi yang kita barusan dengar bersama. Dari ayat 1 sampai ayat 18 Matius 6. Tapi kalau kita tidak menyembah dalam roh, artinya di dalam diri kita belum ada roh. Artinya kita belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka yang kita ikutin tadi dari ayat 1 sampai 18 tidak akan ada gunanya. Tidak akan mungkin terjadi. Pertama, jadi kita harus menyembah dalam roh. Kita harus sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dan yang ketiga tadi adalah menyembah dalam kebenaran. Hanya menyembah dalam kebenaran yang akan diterima oleh Tuhan sebagai penyembahan yang benar. Apa maksudnya? Menyembah dalam kebenaran adalah menyembah dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita mau menyembah kepada Tuhan, kita kita seharusnya mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang perilaku kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan menjadi seorang ayah. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan menjadi seorang anak. Karena apa yang kita lakukan sebagai seorang ayah terhadap anak, sebagai seorang suami terhadap istri, itu adalah yang dikatakan di Roma tadi.
ibadah kamu yang sejati. Kalau kita tidak tahu firman-Nya, bagaimana kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan minta? Jadi, untuk supaya penyembahan itu adalah penyembahan yang benar-benar diterima oleh Tuhan, menyembahlah Tuhan yang benar, yaitu Allah Bapa kita di surga. Kedua, menyembahlah dalam roh. Sudah terima Tuhan Yesus, sudah hidup, sudah lahir baru, hidup di dalam Tuhan. Dan menyembahlah dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Untuk mengakhiri renungan kita, saya ajak kita semua baik yang di rumah maupun di sini untuk bangkit berdiri.